Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Kami juga boleh menikmati setiap berkat dan pemeliharaan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, LAI memberikan judul di sini nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Nah, berbicara tentang nubuat ya, seringkali kita mendengar tentang nubuat-nubuat hari-hari ini ya. Mungkin tidak hanya hari ini saja, tetapi seringkali kita mendengar misalnya ya, para hamba Tuhan, orang-orang tertentu itu bernubuat. Nubuat nggak salah Bapak Ibu Saudara ya, jika itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika nubuat itu tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi dipaksakan begitu ya, karena sesuatu begitu dia membuat nubuat-nubuat sendiri ya, sehingga terkesan sebagai seorang nabi Tuhan, sebagai seorang utusan Tuhan yang luar biasa. Nah, nanti gampang tuh kalau misalnya nubuatnya nggak terjadi. Oh, Tuhan mengubah rencananya karena kita berdoa. Oh, Tuhan lakukan ini karena kita sudah ada pertobatan dan lain sebagainya. Sering sekali hal-hal demikian terjadi. Nah, menariknya memang banyak umat jemaat begitu yang percaya ya, mudah sekali percaya dengan nubuatan-nubuatan hal itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita ya menyingkapi nubuatan? Yang pertama di sini ya, yang terutama harus kita ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya, pertama nubuat itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, itu sudah pasti jelas salah. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mungkin firman Tuhan dikalahkan dengan pola pikir manusia zaman sekarang. Ya, firman Tuhan tetap menjadi patokan kita. Apakah firman itu atau nubuat itu sesuatu yang benar? Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar di gereja-gereja tertentu tentang hamba Tuhan yang bernubuat ya. Apakah itu mendapat penglihatan, apakah itu mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, hati-hati menurut saya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Allah tidak akan pernah membuat segala sesuatu itu bertentangan dengan firman-Nya. Sehingga penting sekali untuk kita boleh berhikmat ya. Silakan percaya ya, tetapi harus hati-hati. Tidak semua yang berlabel hamba Tuhan itu pasti ya menyampaikan firman Tuhan. Kadang ada faktor kepentingan ya, ingin terkenal, ingin terlihat lebih super, lebih hebat. Banyak Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak bisa kita pungkiri ya, di mana ada orang-orang yang memang dengan sengaja mencari popularitas di sana. Saya tidak menyalahkan, itu hak mereka. Tetapi kita sebagai umat ya, sebagai anak Tuhan harus bijak dalam menyingkapi hal-hal demikian. Nah, mungkin ada di antara kita yang sering menyampaikan hal ini ya, misalnya nubuatan, cobalah sesuaikan dengan firman Tuhan. Artinya memang jika itu pesan Tuhan, apakah itu Tuhan berbicara, apakah Tuhan itu menyatakannya ya, pastikan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita mesti memperhatikan ulang.
Jangan sampai kita sampaikan hal itu, ajarkan itu kepada umat atau kepada jemaat, padahal itu sesuatu yang salah ya. Jadi kita mesti berhati-hati ya, berhikmat di dalamnya. Jangan sampai niatnya menyampaikan pesan Tuhan malah pesan yang lain yang kita sampaikan. Nah, demikian juga bagi kita yang mendengar, jangan mudah percaya. Ya, dikit-dikit percaya karena hamba Tuhan yang menyampaikan. Uji dulu, firman Tuhan katakan ujilah segala sesuatu. Jadi bukan kita mau sok pinter atau terus suka mengkritik, tidak. Tetapi kita perlu memastikan apakah ajaran yang disampaikan itu sehat. Kalau nggak sehat, ya gimana ya? Kita aja kalau misalnya makan makanan yang nggak sehat itu terasa tubuh kita. Nah, demikian juga dengan rohani kita, ya. Ya memang ada orang-orang tertentu ya karena sudah fanatik sekali begitu dengan hamba Tuhannya, dengan gembalanya. Jadi apapun yang dibilang, pokoknya itu paling benar. Hati-hati. Tidak demikian ya. Jadi uji dulu dengan firman Tuhan, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jika tidak, ya lebih baik kita pikirkan ulang. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita tertipu dengan mukjizat-mukjizat ya, dengan nubuat dan lain sebagainya. Karena ya iblis pun bisa melakukannya. Jadi hati-hati, dibutuhkan kebijaksanaan, hikmat dari Tuhan. Nah, dalam bagian ini Tuhan juga sudah dinyatakan nubuat akan kemuliaannya pada saat dari surga terdengar suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Udah jelas saudara ya, di sana sudah dinyatakan siapa dia dan bagaimana dia. Dan itu adalah Tuhan yang sudah berkarya, dan kita percaya apa yang Allah kerjakan semua adalah yang terbaik. Nah, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nubuatan di dalam perjanjian lama yang ditulis dalam PL itu pun sudah digenapi ya, banyak di PB. Ada nggak nubuatan yang belum digenapi? Ada ya, nanti akan ada waktunya. Nah, kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Ya mari kita tetap jalani apa yang menjadi bagian kita sebagai anak Tuhan, sebagai seorang Kristen. Apa yang mestinya kita lakukan? Mari kita lakukan ya dengan semangat, dan kita boleh melihat akan rencana dan pekerjaan Tuhan. Nah, nubuatan itu tentunya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan ya, tidak dalam ketakutan, tidak dalam kecemasan, tetapi kita malah melihat bagaimana Tuhan yang menolong dan menyertai untuk kita bisa melewati itu semua. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih berhikmat di dalam menyingkapi. Hati-hati bagi yang senang bernubuat, dan juga hati-hati bagi kita yang senang mendengarkan nubuatan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat-Mu. Ajar kami untuk tetap berhikmat, baik yang menyampaikan nubuat, menerima menubuat. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga kami juga lebih bijaksana dalam menyingkapinya. Tolong kami untuk tidak jatuh dalam kesombongan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.